Halo rebahaner, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan melanjutkan film Lost episode keempat, dimana di sini kita diajarkan tata cara bertahan hidup di pulau misterius. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke filmnya. Cekidot. Episode keempat memperlihatkan keajaiban si John. Keajaiban si John yaitu bisa mempergerakkan kakinya kembali setelah mengalami lumpuh yang cukup lama. Ya, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Santuy aja, Brad. Karena di season 1 ini memperlihatkan karakter dari masing-masing mereka. Lanjut. Di malam harinya, saat mereka tertidur pulas, mereka pun dikagetkan dengan gonggongan anjing siwal yang mengarahkan gonggongan itu kepada puing-puing pesawat, yang dimana di dalam puing-puing pesawat tersebut masih banyak mayat-mayat yang bergeletakan. Dengan gagah dan pedenya, Jack dan rekan-rekannya mencoba memberanikan diri untuk mengecek situasi tersebut dan hanya bermodalkan senter. Dengan bodohnya si Sawir langsung menyorot hewan itu dan membuat hewan tersebut itu marah, dan warga pantai pun lari berhamburan dan kocar-kacir. Hingga akhirnya si hewan pun berhasil diusir oleh warga pantai. Pasca kejadian tadi yang menyebabkan hewan berupa babi itu berada di dalam puing-puing pesawat, dan di sini Jack dengan sangat terpaksa menyarankan untuk membakar mayat-mayat itu yang berjumlahkan kurang lebih 20 mayat. Lalu setelah 5 hari terdampar di pulau, si Said tengah mencoba membuat alat seperti antena yang kemungkinan alat itu bisa berfungsi dan bisa menangkap sinyal dari luar sana. Dengan begitu memudahkan si Said untuk melacak sinyal dari wanita Prancis itu yang kurang lebih 16 tahun sudah berada di pulau tersebut. Sementara itu si Sawir membuat ulah dengan mengambil makanan. Di situ Harley yang melihatnya tak tinggal diam melihat hal itu. Di sini datanglah Jack dan rekan-rekan untuk memisahkan mereka berdua. Di sini si Harley menjelaskan bahwa stok makanan mereka sudah habis. Ketika Sawir sedang duduk, sebuah pisau langsung menancap di bangku sebelahnya. Di situ John menyarankan mereka untuk berburu babi hutan yang beratnya sekitar 50-75 kilo. Dan di situ si John menyarankan berburu babi hutan yang baik dan benar. Tanpa berlama-lama, si John langsung memperlihatkan pisau tersebut. Hal itu membuat si John teringat pada masa lalunya yang saat itu John sedang bekerja di kantornya dan si John sedang menelpon salah satu seseorang. Setelah itu datanglah atasannya dan memberitahu si John jangan menelpon di dalam waktu bekerja. Saat John sedang istirahat, kembali John didatangi oleh atasannya dan merendahkan kewibawaannya di depan temannya. Serta John selalu disebut-sebut menjadi penghalu karena pernah menjadi kolonel di Amerika Serikat. Saat malam hari si John tengah asik berteleponan bahagia dan bergembira ria. Si John berteleponan dengan ceweknya yang bernama Helen. Namun obrolan yang semulanya baik-baik saja tiba-tiba berubah dan si cewek langsung mematikan teleponnya. Ketika tengah mengobrol berdua, si Jack ingin tahu selanjutnya Cat mau bermisi apa dan akan menjalankan misi kemana. Di sini Cat menjawab ia akan ikut perburuan babi. Lalu setelah itu mencari sumber atau mentriangulasi sinyal darurat dari wanita Prancis dengan si Said. Berhubung si Dawson akan ikut berburu dengan si John, ia pun menitipkan putranya Siwal kepada si Jinsu, di mana hal itu akan berdampak negatif baginya. Perburuan pun beranggotakan 3 orang di bawah pimpinan si John, dan baru saja mencari, si John dan kawan-kawan menemukan jejak si babi. Setelah sampai di suatu tempat di mana tempat itu lumayan jauh dari pinggiran pantai, mereka pun mengisi perjalanan dengan saling mengobrol. Berhubung si John berpengalaman, mereka memberitahu kepada si Kate dan si Dawson untuk slowly dan jangan terburu-buru.
Quit giving us the steal signal. Pasca serangan tadi dari babi hutan itu membuat si John kalap dan si Dawson mengalami luka yang cukup serius di bagian kakinya. Ketika si Cat menanyakan kepada si John, "Apakah kau baik-baik saja, John?" Dengan halunya, John pun menjawab, "Aku baik-baik saja," dan menyebut Cat dengan nama kekasihnya yaitu Helen. Karena tak ingin dijuluki sebagai pengecut, si John pun melakukan perburuan seorang diri. Dengan gagah dan beraninya, John melanjutkan perjalanannya. Dan si John mencoba terlihat garang walau belum bertemu dengan si babi. Berhubung sebentar lagi mau malam dan akan melaksanakan upacara atau penghormatan sebelum pembakaran mayat, si Cat memutuskan untuk memanjat pohon dan memasang antenanya. Namun tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara gemuruh dari arah si John, yang kemungkinan makhluk itu adalah makhluk misterius saat ini atau mungkin babi hutan. Kita berpindah kepada si John. Saat si John ingin mendekatinya, tiba-tiba pepohonan itu bergerak dengan tidak lazim dan membuat si Jack panik dan merasa takut, dan ia pun sedikit agak mundur. Namun sayangnya kita tidak diperlihatkan pertarungan dari makhluk misterius tersebut. Scene kemudian berganti kepada warga pantai karena kasihan kepada si Rose yang selalu merenung dan menyendiri karena suaminya yang meninggal di dalam kecelakaan pesawat itu. Si pun menyarankan kepada si Shannon adiknya untuk jangan membuang-buang waktu hanya untuk renungan yang tidak mungkin kembali. Si pun menanyakan kepada Shannon mau makan apa hari ini. Hal itu seolah-olah mengejek si Shannon dan si Shannon tidak bisa melakukan hal apa-apa. Saat si Charlie ingin mengonsumsi narkobonya, sesaat setelah itu Shannon pun datang dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Di sini ia menanyakan kepada si Charlie bagaimana caranya menangkap ikan. Karena tidak ingin terlihat bodoh di depan si Shannon, ia pun melontarkan kata-kata itu adalah hal yang mudah. Dan ternyata si Charlie malahan menyuruh si Harley untuk menangkap ikan dengan alat sebuah tombak. Di sini si Harley kesusahan menangkap ikan karena ikannya lari-lari melulu. Dan tiba-tiba si Harley menjadi emosian dan memberikan tombak itu kepada si Charlie. Wait. No! Wait. No! Di sisi lain, Jack dan kawan-kawan tengah menyiapkan kayu untuk membakar mayat nanti malam. Lagi-lagi si pun kasihan dengan kondisi si Rose saat ini. Di sini si pun menyarankan kepada si Jack untuk membujuk si Rose kembali kepada jalan yang ceria. Tanpa berpikir panjang, Jack pun langsung memberikan selimut kepada si Rose. Di sini si Jack membujuk si Rose agar mau makan dan minum untuk dapat kembali melakukan aktivitas dengan penuh energi. Namun di sini Jack hanya dikacangi oleh si Rose. Beda halnya dengan Jack yang melakukan tadi. Di sini warga pantai tengah berberes dan merapikan tempat tinggalnya. Kemudian si Claire memberikan sesuatu kepada si Said, dan setelah dibuka ternyata itu adalah foto kekasihnya yang dulu. Setelah lama menatap indahnya sunset, di sini Rose bercurhat kepada si Jack dan memberitahukan bahwa cincin ini adalah cincin peninggalan terakhirnya. Di mana saat di pesawat Rose duduk bersebelahan dengan si Jack. Sesaat setelah itu Rose mengatakan kepada si Jack bahwa si Jack adalah orang yang baik dan sabar. Lalu si Jack memberitahukan setelah matahari terbenam nanti mereka akan membakar pesawat dengan isi-isinya berikut mayat-mayat tersebut, disertai dengan penghormatan terakhir. Namun penghormatan kepada suaminya dikekang oleh si Rose dan mengatakan bahwa suaminya saat ini masih hidup. Tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat pria yang menggunakan jas hitam. Namun perhatiannya dialihkan oleh si Rose dan pria berjas hitam pun sudah menghilang entah kemana. Saat si Jinsu mengajarkan tata cara menggosok gigi yang baik dan benar, tiba-tiba saja terlihat dari kejauhan ayahnya Siwal yang mengalami luka cukup parah di kakinya. Tanpa berpikir panjang, Siwal pun berlari mendekati ayahnya. Namun ayahnya terlihat tegar di depan anaknya. Dengan polosnya Siwal di sini menanyakan bagaimana pertarungan ayah dengan si babi itu. Karena peduli, Siwal menanyakan di mana si John.
Sementara itu si Charlie berhasil menangkap ikannya dan hal itu membuat si Shannon merasa bahagia dan memberikan ikannya kepada si Boo. Karena menggunakan cara licik dengan memanfaatkan si Charlie, si Boo memberikan ikannya kepada Shannon dan langsung meninggalkan mereka berdua. Sejak kejadian tadi yang membuat antenanya terjatuh dan rusak, merasa tidak mempunyai alat yang mumpuni, si Syahid pun membanting antena tersebut. Tak lama selang itu datanglah si Jack, dan si Syahid yang merasa tidak ingin mengganggunya lebih memilih untuk pergi. Di sini si Cat memberitahu kepada si Jack bahwasanya si John telah meninggal oleh serangan makhluk misterius tersebut. Hingga tiba-tiba si Jack melihat pria berjas hitam itu lagi, dan saat Jack mengejarnya, pria itu sudah hilang entah kemana. Kita beralih kepada si John yang berhasil mengalahkan si Bobby walaupun diakhiri dengan luka yang cukup banyak di tubuhnya. Pembakaran badan pesawat beserta mayatnya pun diiringi dengan penghormatan, dan penghormatan itu dibacakan oleh si Claire dan membuat malam itu menjadi religius dan film pun bersambung.